ku mengerti, haleluya. Tapi ku mengerti sekarang, amin. Kau tolong padaku, haleluya. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya, haleluya. Indah rencana Tuhan bagi saya dan saudara, bahwa hidup saya dan saudara tetap mau bernyanyi bermazmur bagi Dia, karena Dia yang layak terima pujian kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu, amin, selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, amin, setiap waktu akan nyanyian pujian dan pengagungan kepada haleluya. Tuhan manis kau dengar, Tuhan biar hatiku merasakan denganmu. Para saudara, yuklah kita berdiri, haleluya. Ya Tuhan, mari, amin. Aku hendak bernyanyi bagimu selama kita hidup, selama aku hidup. Katakan, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur
besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Tuhan. Nyata sampai pagi ini kami ada Tuhan. Haleluya. Ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Yes. Ini semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Melihat dunia di akhir-akhir zaman ini Tuhan. Ada banyak hal yang kami Tuhan lihat.
tetapi kami bersyukur kepadamu. Kami ada sampai pagi ini Tuhan. Kami boleh ada di kabar-Mu ini semua karena kasih Tuhan. Oleh dan sebab itu, biar Engkau tetap tuntun langkah hidup kami. Biar kami boleh tetap berjalan dan berjalan Tuhan, menurut kehendak daripada-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kami. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua. Baik kami Tuhan pelayan altar, baik jemaat yang sudah ada pagi ini Tuhan. Berikan kebebasan, berikan sukacita. Di tengah-tengah kami akan beribadah kepadamu. Agar kami boleh merasakan Tuhan, hadirat Allah boleh ada di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat jemaat Tuhan. Mungkin mereka masih dalam perjalanan untuk datang di tempat ini. Tuhan tolong setiap kehidupan mereka. Tibakan di tempat ini Tuhan dengan selamat daripada-Mu. Kami sama-sama dapat beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita masih ada. Kita masih lagi dapat beribadah kepada Tuhan. Karena melihat hari-hari ini seperti sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, dunia di hari-hari ini sedang kita sebagai umat Tuhan merasa takut melihat keadaan dunia. Tetapi hari ini Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita dapat beribadah, memuji, mengagungkan Dia. Biar kita beri yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita akan memuji Dia, kita akan agungkan Dia. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan dengar puji-pujian dari seluruh kaum wanita yang ada. Haleluya.
Tuhan, sudah tiba waktunya. Amin. Haleluya. Sudah tiba waktunya dapat kebebasan. Ikatan ku terlepas, ku menyembah Tuhan. Sudah tiba waktunya dapat kebebasan. Belenggu ku terlepas, puji sudah tiba. Sudah tiba waktunya ku dapat kebebasan. Ikatan ku terlepas, ku menyembah. Sudah tiba waktunya ku dapat kebebasan. Belenggu ku terlepas, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktunya dapat kebebasan. Ikatan ku terlepas, ku menyembah Tuhan. Sudah tiba waktunya dapat kebebasan. Belenggu ku terlepas, puji sudah tiba. Sudah tiba, haleluya. Ikatan ku terlepas, ku menyembah, haleluya. Sudah tiba waktunya dapat kebebasan. Belenggu ku terlepas, puji namanya. Ini tahun kebebasan, ini tahun kebebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi tahun kebebasan, ini tahun kebebasan, ini tahun kebebasan. Semua tawanan, haleluya. Yang buta, lompat dan bersoraklah. Tapi tahun ini tahun, haleluya. Ini tahun, amin. Ini tahun kebebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun amin. Sebab ini tahun. Sebab ini tahun emas lagi. Sebab ini tahun. Tahun kebebasan. Pujian bagi Dia. Sebelum haleluya Tuhan. Ini waktunya bukan kita untuk berdiam. Bukan waktu kita untuk berdiam diri. Waktu Tuhan untuk kita tinggal tetap setia. Karena ini adalah penghujung akhir zaman. Haleluya. Haleluya. Sama sekarang berjalan di tengah dunia berdebaran sini sana. Banyak kabar mengembarkan
sana banyak kabar mengabarkan perlindungan dalam sabda Allah. Haleluya Yesus. Kita mau berlindung di mana saudara? Berlindunglah kepada Tuhan sebagai perisai saya dan saudara. Amin. Sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Engkaulah perisaiku. Saat bara hidup menerpaku. Janjimu di dalamku. Amin. Haleluya. Pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Amin. Haleluya. Saat bara hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku. Amin. Pulihkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, haleluya, di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan, bukan dengan kasih Kristus. Apakah Kristus berdoa? Haleluya Yesus Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami Tuhan. Engkaulah perisai yang memberikan dan jaminan bagi kami, sehingga kami aman, kami tentram, kami damai Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, di tempat ini pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati Tuhan Yesus kasih-Mu itu. Kami boleh menikmati Tuhan Yesus kebaikan-Mu itu. Ketika Tuhan Yesus Tuhan memanggil kami jemaat-Mu yang ada, kami hari ini Tuhan membawa segala korban syukur kami bagi Tuhan. Karena sepanjang minggu Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memelihara kami jemaat yang ada. Sehingga pagi hari ini di tempat ini Tuhan, kami telah memuji-muji nama-Mu, kami telah mengagung-agungkan nama-Mu, kami menyembah Engkau, memberi hormat setinggi-tingginya hanya bagi Engkau, Allah Bapa yang Maha Besar, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Sang Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami Tuhan. Hari ini Tuhan, hari yang sudah ditetapkan Tuhan untuk kami ada di tempat ini. Kami menyembah Tuhan, kami percaya di tempat ini ada kehadiran Tuhan. Sebab di mana Tuhan umat-umat-Mu berkumpul, di situ Engkau ada Tuhan Yesus. Sebab itu kami percaya segala pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Segala sesuatu pasti diperhitungkan oleh Tuhan. Segala sesuatu pasti kami akan menerima upah dari Tuhan. Orang-orang yang senantiasa mencari Tuhan,
senantiasa dipelihara oleh Tuhan, dijamin oleh Tuhan kehidupannya. Itu sebabnya kami sangat bersyukur. Kami berkata Tuhan terlalu baik. Kami berkata Tuhan teramat sangat baik dalam hidup ini. Kalau bukan Tuhan yang selalu menyertai hidup ini, apalah arti hidup ini Tuhan? Bukankah kami hanya debu di hadapan Tuhan? Kami hanya seperti uap hidup di hadapan Tuhan. Tetapi oleh kasih sayang Tuhan, oleh belas kasihan Tuhan, kami masih bisa berkumpul dan berdiri di hadapan Tuhan pagi hari ini untuk meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan Yesus kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Benar kami Tuhan Yesus hari-hari ini mendengarkan Tuhan kabar-kabar yang menggemparkan. Di sana sini kami mendengarkan ada bencana, ada kematian di sana sini, ada begitu banyak perkara yang sementara terjadi sementara di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya segala sesuatu yang difirmankan oleh Tuhan harus digenapi. Bahkan segala firman-Mu, tetapi orang-orang yang senantiasa bersandar pada kekuatan Allah tidak akan pernah goyah, sebab firman Tuhan berkata, Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Janji itulah yang membuat kami ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami tak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Kami hidup oleh karena janji-Mu. Kami ada oleh karena firman-Mu Tuhan. Siapapun kami Tuhan yang ada pagi hari ini di tempat ini, kami percaya Engkau yang lebih tahu Tuhan. Segala persoalan masalah dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, dalam pribadi kami, maupun di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah masyarakat yang ada, kami tidak lepas dari namanya pergumulan. Tapi ketika kami dengar kebenaran firman Tuhan, itulah yang membuat hati kami tetap kuat. Itulah yang membuat hati kami tetap bersuka cita di hadapan Tuhan oleh karena firman itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya biar Roh Kudus Tuhan Yesus berkarya bagi kami pagi hari ini, agar supaya benar-benar hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Bukan hanya untuk kami dengar dan kami lupakan, tetapi itu menjadi bagian hidup kami, yang kami hidupi, yang kami lakukan, yang kami Tuhan Yesus nyatakan dalam setiap perilaku hidup kami setiap hari Tuhan. Tolong ya Roh Kudus, sebab tanpa tuntunan Roh Kudus kami tidak mampu melakukan segala kebenaran. Hanya oleh kekuatan kuasa Roh Kudus kami mampu Tuhan menyatakan kebenaran itu dari tindakan dan perbuatan kami. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan berita sukacita, kabar baik, kebenaran firman-Mu, biar ada dalam urapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi ampunilah kami semua ya Tuhan, dari setiap kesalahan kami, supaya benar-benar kebenaran-Mu ini Tuhan layak untuk kami nikmati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tanda syukur kami akan meletakkan persembahan kami yang pertama, mengucap syukur hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Akan memberikan persembahan. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, 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 masuk kerajaan Allah. Bukan setiap orang yang berseru
bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang ke-28 dikatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah mereka melakukan kehendak Bapa. Ajar mereka. Nah, hari-hari ini yang kita lakukan bukan program saya. Yang kita sedang kerjakan memberikan peduli sosial kepada keluarga, pelembara makan angin, bukan program saya. Bukan aturan saya, tetapi adalah perintah Bapa di surga. Jadi jangan saudara berpikir, waduh ini gembala ini ada beban lagi. Itu bukan beban, tapi bagian dari melakukan firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, besok kami ada blessing ministry, akan kumpul di sini mungkin 10 orang atau tidak sampai. Nah, program saya hari Selasa, ya saya sudah telepon teman saya bahwa hari Selasa kita akan bagi-bagi takjil. Takjil apa itu? Takjil atau takjil. Kita bikin kolak kacang hijau, bungkus di plastik untuk buka puasa. Bagi di tempat-tempat yang orang yang sangat susah, ya, misalnya di Blue Banter, di Sumompo sana yang Islam-Islam, itu program saya, ya. Tetapi saya katakan bahwa itu bukan program, itu melakukan firman Tuhan, ya. Mudah-mudahan saya bisa ikut, ya. Karena waktu pertama kami lakukan, saya tidak ikut. Nah, teman-teman kami itu adalah orang-orang yang giat betul, ya, melakukan, ya. Orang-orang sederhana, bukan orang-orang kaya, ya, orang-orang sederhana, hamba-hamba Tuhan sederhana. Ada jemaat sederhana, ada mahasiswa, ya. Mungkin kami ada 10 orang. Ya, mudah-mudahan besok hari Selasa kami bagi-bagi kolak kacang hijau. Nah, puji Tuhan. Jadi kalau saudara melakukan yang kita sementara jalankan sekarang ini, semua itu adalah perintah Bapa di surga. Ya. Firman Allah berkata, kalau kau melihat saudaramu berkekurangan dan kamu mempunyai harta, jangan kamu menutup hati, ya. Sebab itu pada pagi hari ini saya bersyukur yang gelombang kedua sudah jalan, ya. Dari Bapak Francis, siapa Ibu Wau, siapa satu lagi itu, siapa? Molilo, ya. So mereka sudah kesahkan. Yang pertama Bapak Ungo, keluarga Ungo, kami dan siapa lagi satu itu sudah selesai, ya. Nah, ini tinggal gelombang ketiga. Ya, saya berharap saudara melakukan dengan senang hati. Saudara melakukan dengan sukacita. Karena firman Tuhan katakan segelas air jernih saja tidak akan hilang pahalanya. Ya, apalagi kalau beras, ya, apalagi kalau lebih dari itu. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini saya masih berbicara tentang fokus pada panggilan Allah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surga yang kekal. Fokus pada panggilan Allah untuk mencapai tujuan akhir, yaitu surga. Kita beribadah seperti ini. Kita melakukan firman Tuhan, tujuannya apa? Bukan supaya kita dikenal, tetapi supaya kita dikenal oleh Bapa di surga. Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Saudara-saudara Tuhan, Tuhan mengerti apa yang kita lakukan. Ya.
Sebab itu pada pagi hari kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai 14. Kita berdiri semua. Filipi pasal yang ketiga ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengerahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus. Puji Tuhan, silakan. Aku berlari-lari untuk mencapai tujuan. Kita berusaha bergerak maju untuk mencapai tujuan akhir kehidupan kita, yaitu surga yang kekal. Kita tidak hanya berkumpul seperti ini, tetapi tidak ada tujuan. Ya, lebih baik tinggal di rumah santai. Ya. Tetapi kita tahu kita punya tujuan, yaitu surga semawi, yaitu surga yang kekal. Siapapun kita, dari anak-anak sampai kepada orang-orang tua, kita semua mempunyai tujuan yang sama, yaitu surga semawi. Tapi ada aturan-aturan yang kita harus lakukan. Ada aturan-aturan firman Tuhan yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita supaya kita mencapai tujuan surga yang kekal. Supaya ketika Tuhan datang, nama kita dipanggil. Lagu kita tadi berkata, bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan firman Tuhan. Saya sudah berulang-ulang katakan, dalam Yakobus dikatakan, ya, bahwa perbuatan sangat luar biasa. Dapatkah iman itu menyelamatkan kalau tidak disertai dengan perbuatan? Kita bisa berkata, saya punya iman yang kuat, saya punya iman yang kokoh, badai gelombang datang, tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Injil Matius dikatakan seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas karang, di atas pasir. Gelombang datang, badai datang, dia akan ya, apakah itu dari diri kita sendiri, ya. Saudara-saudara Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai 17. Tolong Ibu Gembala bacakan. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 dan 17. Yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan. Saudara-saudara Tuhan, pengakuan Paulus, penyataan Paulus untuk mencapai tujuan, untuk mencapai garis akhir, dia berkata bahwa kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah batinnya semakin
manusia lahiriah semakin merosot, tidak tawar hati. Manusia lahiriah pendapatan semakin berkurang, pemasukan semakin berkurang, tenaga semakin merosot, kekuatan semakin lemah. Semakin hari semakin pusing-pusing. Ya betul. Aduh, saya bilang bagaimana mau maksimal, so tidak seperti dulu, ya. So pusing-pusing, so makan obat pusing, masih pusing. Nah, saudara-saudara Tuhan, manusia lahiriah semakin merosot. Kita mau bikin apa? Semua ya dikonsumsi. Hari ini ada 2 keponakan saya dari Kalimantan kirim bajaka, yang satu bajaka merah, yang satu bajaka putih, ya. Dia kirim. Ya, itu kan menurut orang-orang obat darah tinggi, obat kolesterol, macam-macam. Rupanya ada orang kirim, ya. Nah, mudah-mudahan ya lewat sarana ini kesehatan saya pulih, tidak pusing-pusing lagi. Nah, saudara-saudara, manusia lahiriah semakin merosot. Kita mau bikin apa? Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi keadaannya semakin merosot. Saudara-saudara Tuhan, sehingga dikatakan kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah, fisik, pendapatan, keadaan, situasi kesehatan semakin merosot, tetapi hati berkobar-kobar, semangat berkobar-kobar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-24, asal saja ku capai garis akhir. Kisah Rasul 20 ayat 24, asal saja ku capai garis akhir untuk memperoleh hidup yang kekal. Tujuan kita adalah garis akhir, mencapai tujuan, yaitu surga semawi. Saudara-saudara Tuhan, yang kita perhatikan di sana, kami tidak tawar hati. Kalau kita membaca dalam Amsal pasal yang ke-24, sangat-sangat memprihatinkan kalau orang yang tawar hati. Amsal 24 ayat 20, Amsal pasal 24 ayat 10, tolong dibacakan. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara Tuhan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, pada masa kesulitan, kecillah kekuatanmu, hilang harapan. Ada sebuah lagu berkata begini, hilang harapanku. Apa gimana lagi? Hilang, lagu dunia kata kayaknya begitu. Hilang harapanku, begitu ya. Jadi kalau orang hilang harapan, dikatakan kecillah kekuatannya. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu untuk berlari-lari mencapai garis akhir. Kalau engkau sudah tawar hati,
engkau tidak akan sampai pada tujuan akhir. Engkau tidak akan mencapai tujuan akhir karena tawar hati. Saudara-saudara Tuhan, oleh dan sebab itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita tidak menjadi tawar hati. Saudara-saudara Tuhan, dikatakan jika engkau kecil hati, tawar hati, maka pada masa kesesakan kecillah kekuatanmu. Saudara-saudara Tuhan, kecillah kekuatan, kecillah harapan, karena tawar hati yang menggerut-goti kehidupannya, sehingga hilanglah kekuatannya, hilanglah harapannya. Saudara-saudara Tuhan, dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat 16-17 dikatakan, ketika aku menghadapi berita-berita ladang tidak menghasilkan, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, hilang harapan, ya. Tetapi Habakuk berkata, aku akan berdiri tegak, aku berdiri dengan tenang menghadapi, sekalipun kandang domba atau domba-domba, kambing domba terhalau dari kandangnya, aku tidak akan getar, dengan tenang aku akan menghadapi. Habakuk tidak gentar, Habakuk tidak menghadap, tidak gentar, tidak tawar hati, sehingga meluluhkan imannya, membuat dia menjadi hilang harapan kepada Tuhan. Tapi Habakuk berkata, aku tidak tawar hati, dengan tenang aku menghadapi badai gelombang, ya, yang akan terjadi. Habakuk sudah diberitahu Tuhan bahwa suatu saat nanti, ya, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, kambing domba akan terhalau dari kandangnya. Apa kata Habakuk? Saya tidak gentar, aku akan berdiri tegak menghadapi masalah itu. Demikian pun dalam kehidupan kita, kita menjadi orang percaya bukan, ya, santai-santai saja, bukan tidak menghadapi tantangan persoalan, tapi masalah yang kita hadapi kadangkala memproses kehidupan kita untuk lebih mencapai garis akhir kehidupan. Yang kedua, dalam 2 Korintus pasal yang keempat tadi, Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus memberikan perbandingan kepada mereka, ya, membandingkan penderitaan dengan kemuliaan yang akan datang, yang akan diterima. Paulus berkata, lihat ini perbandingannya bagaimana. Jadi dalam mengiringi Tuhan, kita juga harus melihat perbandingan. Kita harus mengerti tujuan kita, membanding-bandingkan penderitaan dengan kemuliaan. Kita harus berpikir sedemikian itu. Saudara-saudara Tuhan, kalau Paulus menghadapi segala tantangan, dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah menjadi khawatir dalam kehidupannya. Bahkan dia siap menghadapi tantangan-tantangan yang demikian. Nah, kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23, tolong dibacakan.
dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat. Inilah derita yang dialami, yang mewarnai kehidupan Rasul Paulus. Terlalu banyak penderitaan, tidak terhitung penderitaan yang dialami oleh Paulus. Dikatakan 5 kali aku didera, 1 kali didera, itu 40 kali kurang 1 bulan. Jadi 39 di 1 kali didera itu 39 kali 5 itu berapa kali dipukul? 1 hari itu, saudara, bukan dipukul seperti orang mengamuk, bukan, tetapi diatur sedemikian rupa. Dia berserah tadi kalau memang pukulan begitu tidak tahan. Tetapi tidak sedemikian pukulan yang diberikan kepada Rasul Paulus. Didera 5 kali dan sekali didera 40 kurang 1. Saudara-saudara, terlalu banyak penderitaan, tetapi Paulus tidak menjadi tawar hati. Dikatakan kami tidak tawar hati karena penderitaan, karena kesusahan, karena kesulitan yang dialami, tetapi dia tetap kokoh di dalam Tuhan. Tentu ini menjadi teladan bagi kita. Ini juga yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa untuk mencapai garis akhir, untuk mencapai tujuan utama, kita juga harus berjuang seperti itu. Mungkin tidak seperti itu, mungkin kita hadapi tidak seberat yang dihadapi. Dikatakan di mana-mana ada musuh, di kota, di desa, di perjalanan, di laut, ada musuh. Bagi Paulus tidak ada tempat yang membuat dia nyaman. Tidak ada saat, ketika, atau waktu yang membuat dia merasa nyaman. Kalau saudara, ya, kita merasa nyaman, mengikut Tuhan, aman-aman saja, nyaman. Tidak ada musuh, apalagi saudara ini aman. Kalau di Jawa saya lihat orang-orang yang pergi ke gereja itu jalan biasa, juga celajir, pakai kantongan kresek, karena mereka takut. Tapi kita di sini biar kita titip, taruh di atas kalau pergi gereja, nyanda ada yang soroti, nyanda ada yang merasa tersinggung. Tapi coba kalau di Jawa, pegang Alkitab saja sudah, hati-hati. Tetapi kalau kita di mana ada aman, nyaman, kita merasa nyaman, jangan kita tertidur dengan kenyamanan yang menggila-bawakan kita karena penderitaan yang kita hadapi. Tetapi justru kenyamanan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Inilah sebab itu
biarlah kita juga semakin setia kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara Tuhan, ada dua hal yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, tidak menjadi tawar hati. Yang kedua, penderitaan ringan adalah proses untuk mencapai, untuk menuju kepada kekekalan, yaitu surga. Bagi Paulus, penderitaan itu adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Kita sudah mendengar tentang khotbah Ibu Gembala, orang yang berkualitas harus dibakar. Ya. Emas yang berkualitas harus dibakar, diproses. Tetapi untuk apa? Emas itu kalau dibakar untuk mencapai hasil yang maksimal, hasil emas yang murni. Sehingga emas itu dikatakan emas yang berkualitas tinggi. Oleh dari sebab itu, biarlah juga kita jemaat dan asal menjadi orang-orang yang takut, orang-orang yang tidak menjadi tawar hati dalam menghadapi proses penderitaan menuju kepada kekekalan, yaitu surga. Tujuan saya, tujuan saudara menjadi orang Kristen, menjadi jemaat dan asal, tujuannya untuk mencapai tujuannya itu surga, bukan apa-apa. Bukan supaya orang kata ada nama Kristen, ya orang Kristen, bukan. Tetapi tujuan kita adalah mencapai tujuan, yaitu surga. Yang ketiga, bagian C. Yang ketiga dikatakan ayat ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan adalah yang kekal. Yang kelihatan dikatakan kami tidak memperhatikannya. Kadang-kadang hal-hal yang kelihatan mempengaruhi kehidupan kita. Saudara-saudara, ini memperhatikan. Kami tidak memperhatikan yang ketiga. Kami tidak terhalang karena kami memperhatikan orang lain. Saudara, kalau saudara memperhatikan saya, mungkin tidak seperti sebelum-sebelumnya. Kenapa? Ya, Ibu Gembala yang jadi tukang foto rambut saya, nah, mungkinlah dia mau bikin tidak cantik. Dulu waktu saya sakit berapa bulan itu, hampir 1 tahun nggak pergi di Cilacap, ya di trotoar itu ada langganan saya 20 tahun, nggak pernah berubah langganan saya. Kalau berubah paling Ibu Gembala. Nah, saudara-saudara Tuhan, dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Tapi kalau saudara memperhatikan saya, apa yang beda? Rambutnya ada agak begini sedikit. Ya. Lain kopi, lain rasa. Ya beda kata orang saudara. Puluhan tahun saya sendiri 20 tahun foto di situ, bagaimana ada ahli. Nah sedang Ibu Gembala nanti saya Gio dipotong, itu dia bersama dengan saya. Ya, kalau saudara memperhatikan, ya beda dengan orang profesional dengan yang biasa. Walaupun ya tidak kalah juga pakai mesin ini, canggih juga. Nah saudara-saudara Tuhan, karena tidak memperhatikan kacamata saya, tapi kalau saudara memperhatikan yang sebelah kanan ini besar dagangannya, yang sebelah kiri kecil, yang sebelah kanan kecil, yang sebelah kiri besar, saudara tidak memperhatikan. Ya. Kenapa? Karena ini sobat Bapak Freze yang
Ini kacamata Ranger Pak kasih sopata. Jadi untung ada kacamata saya bisa dikasih pindah sini. Ya. Nah saudara tidak memperhatikan, tidak perlu perhatikan. Ya, karena semua begitu. Nah, saudara Tuhan, Paulus berkata kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Mudah-mudahan saudara tidak memperhatikan saya, kacamata saya, rambut saya, tetapi memperhatikan kehidupan yang kekal. Nah, saudara Tuhan, dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Saudara Tuhan, dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat yang ke-20 sampai yang ke-26, tolong dibacakan. Kejadian pasal yang ke-19 ayat ke-20. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Malaikat yang menuntun Lot sekeluarga dikatakan jangan menoleh ke belakang. Tetapi yang membuat istri Lot menoleh ke belakang karena Tuhan sudah menunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Sementara dibakar, rumah-rumah seisi kota dibakar. Tentu itu ledakan-ledakan luar biasa. Sehingga istri Lot tidak tahan. Dia tidak tahan untuk melihat, dia sedetik saja melihat kota Sodom yang ditunggang balikan oleh Tuhan dengan belerang yang dari langit. Ayat yang ke-25 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dan langit, dan ditunggang balikannya kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota beserta tumbuh-tumbuhan di tanah itu. Ini yang membuat Lot menoleh ke belakang, sehingga dikatakan dia tidak sampai ke kota Soar. Yang sampai cuma suaminya dengan anak-anaknya. Tapi si istri Lot berhenti menoleh ke belakang. Malaikat berkata, berlari-lari ayat 28, cepatlah berlari-lari ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu Soar. Belum sampai di Soar, kota sudah ditunggang balikan oleh Tuhan. Kota sudah dihancurkan oleh Tuhan, sehingga istri Lot merasa tidak tega mendengar ledakan-ledakan api yang membakar kota Sodom. Asap yang menggumpung dari kota Sodom, dikatakan kota Sodom dan sekitarnya dibakar oleh Tuhan. Sehingga istri Lot tidak tahan untuk tidak kembali melihat apa sebenarnya yang terjadi di kota Sodom.
Firman Tuhan katakan, jangan berhenti di jalan, jangan menoleh ke belakang, berlari sampai ke soal, berlari sampai ke surga. Tujuan kita adalah surga yang kekal. Nah, saudara-saudara Tuhan, oleh dan sebab itu, biarlah kita semua mempunyai tujuan yang sama. Kalau Lot dan istrinya dan anak-anaknya disuruh Tuhan untuk berlari untuk mencapai Soar, kota Soar, tapi saudara dan saya diingatkan untuk berlari untuk mencapai tujuan. Saudara-saudara Tuhan, dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati dengan segenap, dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hamba-Mu Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau berada. Perintah ini disampaikan kepada Yosua untuk menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Ya, untuk menyeberangi sungai Yordan. Karena Musa hanya mengantar mereka, bangsa Israel, sampai kepada perbatasan. Dan Musa masih sempat membagi-bagi tanah di seberang Yordan, ya, kepada suku setengah dari suku Benyamin yang tinggal di sebelah, yang di seberang Yordan itu, ya. Sehingga Musa hanya sampai menuntun mereka sampai kepada ujung atau sampai kepada sungai Yordan. Tetapi untuk menyeberangkan bangsa Israel melewati laut, melewati sungai Yordan, Musa memberitakan kepada Yosua, ini tanggung jawab yang di tangan Yosua. Tuntun bangsa Israel yang pertama melewati sungai Yordan, dan yang kedua untuk sampai ke tanah Kanaan, yaitu Yerusalem. Nah, saudara-saudara, apa perintah Tuhan yang disampaikan kepada Yosua? Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung sampai kepada tujuan. Saudara-saudara Tuhan, jangan memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara. Yang kelihatan akan sia-sia. Nah, puji Tuhan, bila firman Tuhan pada pagi hari mendorong kita, membuat hati kita lebih bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena sasaran kita adalah surga yang kekal. Ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, jangan mencari tawar hati. Yang kedua, penderitaan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan akhir. Yang ketiga, tidak memperhatikan hal-hal yang lahirnya, seperti ayat berkata, suatu saat aku akan muncul seperti emas. Ayat pasal yang ke-23 ayat 10. Suatu saat aku akan muncul seperti emas di atas bukit. Ayub tidak memperhatikan kemalangan yang dialami. Terlalu banyak kemalangan yang dihadapi oleh Ayub. Terlalu banyak kesulitan yang dihadapi oleh Ayub. Kemalangan bertubi-tubi. Kekayaan yang dia sudah kumpulkan bertahun-tahun menjadi hilang lenyap. Anak-anaknya menjadi menghadapi maut semua. Tidak ada lagi harapan, bahkan istrinya meninggalkan dia karena kemalangan. Tetapi Ayub tidak pernah menjadi gugur. Ayub berkata, suatu waktu aku akan muncul seperti emas di padang atau di atas bukit. Puji Tuhan, memang mungkin hari-hari kita menghadapi tantangan, kita menghadapi persoalan, tapi jangan kita menjadi tawar hati. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Jangan kita menjadi mogok di tengah jalan.
perjalanan kita masih jauh. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita menjadi perenungan bagi kita untuk mencapai hidup yang kekal. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Tiba saatnya hari terakhir kita banyak orang yang berseru kepada Yesus. Mereka berdua dari awal kita banyak orang berseru satu sama mungkin banyak berbuat, mungkin banyak mengusir setan, mungkin banyak mengadakan mujizat di mana-mana, tetapi masalahnya tidak pernah melakukan. Mungkin kita tidak dikenal di luar, kita orang biasa, kita orang sederhana. Mungkin kita tidak pernah melakukan mujizat, mungkin kita tidak pernah mengusir setan, tapi kita kuat melakukan firman Tuhan. Kita mampu melakukan kehendak Bapa di surga. Itu yang dinilai Tuhan. Oh, haleluya. Nanti Bapak Gereja sudah sekarang. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari yang indah bersama Engkau Tuhan. Sekalipun banyak tantangan persoalan yang kami harus hadapi, tapi kami selalu kuat di dalam Engkau Tuhan.
Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dimanapun kami berada, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, tetap tuntun terus kami, ya Tuhan, di jalan kebenaran. Tolong kami, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan. Biarlah hidup ini, ya Tuhan, tetaplah melindungi-Mu. Ketika kami mendengar persoalan sini sana, Tuhan, terkadang kami bimbang, Tuhan, tapi Engkau selalu menguatkan kami, Tuhan, menuntun kami, Tuhan. Karena Engkau dahsyat dan luar biasa, Engkau sungguh mengasihi kami, Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Mampukan kami. Biar Engkau selalu bersama-sama kita. Berkati hamba-Mu, tetap Engkau pakai dia dengan luar biasa. Dan Engkau tetap alirkan berkat-berkat-Mu kepada kami semua. Tuntun kami terus. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih Tuhan. Memberkati juga persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan ikuti pengumuman untuk sepanjang minggu yang berjalan ini. Sedikit banyak pengumuman, saudara. Pelayan altar ibadah hari Minggu depan, ya. Ibadah hari Minggu depan tanggal 16 Mei. Ibadah hari Minggu depan, worship leader Ibu Umo Umbas, singers Ibu Anne dan Ibu Joyce, tim musik rebana senior, penerima tamu Bapak Heri, kolektan Bapak dan Ibu Tuna Selengkoan, pelayanan pastori minggu depan keluarga Ramenau Madele. Itu untuk hari Minggu depan. Sekarang pelayan altar untuk ibadah kenaikan hari Kamis 13 Mei 2021.
Worship leader Ibu Pauline Mabanua Mulalinda, singers Ibu Ellen dan Ibu Ice. Musik seperti biasa rebana senior, penerima tamu masih tetap Bapak Heri, kolektan masih tetap keluarga Tunas Lengkoan. Dan untuk hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 kita ibadah jam 8 masih seperti biasa. Dan saudara sekalian, 2 minggu ini tidak ada kegiatan Rayon Sion maupun Rayon Smyrna karena mulai hari Jumat malam kita akan doa di gereja menanti atau doa ketuanan Roh Kudus. Jadi selesai kita ibadah atau selesai memperingati kenaikan Yesus, kita akan doa ketuanan Roh Kudus mulai hari Jumat malam. Jadi ada pelayan-pelayan juga yang akan melayani mulai hari Jumat malam sampai hari Sabtu malam 2 minggu yang akan datang. Jadi pagi hari ini saya akan membacakan pelayanan doa ketuanan Roh Kudus diadakan di gereja mulai jam 6:30 malam tepat. Jadi saudara datang sebelumnya supaya saudara dapat menikmati lawatan Tuhan. Bahkan bagi yang belum dipenuhkan Roh Kudus, ini waktunya saudara minta kepada Tuhan. Malam pertama hari Jumat 14 Mei 2021. Ujian penyembahan Ibu Ungo Umbas, firman Tuhan Bapak Gembala. Pelayanan konsumsi keluarga Tunas Lengkoan, keluarga Mabanua Mulalinda, keluarga Makikama Menengke, keluarga Makanan Tende. Saudara, ini saya sudah ketik dan print, tapi saya harus baca supaya siapa yang tak lupa Ambe ada di meja ini, dia ingat harinya kapan. Hari Sabtu malam kedua 15 Mei, ujian penyembahan Ibu Pauline Mabanua Mulalinda, firman Tuhan Bapak Frence Tunas. Konsumsi keluarga Umbas dalam kurung kue, saya sudah ketik begitu saudara, supaya tidak ada yang berharap kagetnya tak ada yang bawa kuah. Jadi saya sudah ketik begitu ada di dalam kurung. Pertama keluarga Umbas dalam kurung kue, keluarga Rakinau Lobenau kue, keluarga Pangkelen Dumbela kue, keluarga Rumin Punuk Tanjung Akek Gelas. Malam ketiga hari Minggu 16 Mei, ujian penyembahan Ibu Yana Rakinau Harikase, firman Tuhan Ibu Lengce Makanan Tendeng. Konsumsi keluarga Gembala kue, keluarga Molilo Lintong kue, keluarga Takahegesan Makanan kue, keluarga Pangke Timporok Akek Gelas. Malam keempat Senin 17 Mei, ujian penyembahan Ibu Mabanua Salindeho atau Ibu Ice, firman Tuhan Ibu Pauline Mabanua Mulalinda. Konsumsi keluarga Mabanua Salensehe kue, keluarga Mabanua Asnawi kue, keluarga Pak Barto kue, keluarga kue Rakatuhas Akek Gelas. Malam kelima Selasa 18 Mei, ujian penyembahan Ibu Megawati Rakinau Haribulan, khotbah Ibu Ungo Umbas. Konsumsi keluarga Rakinau Harikase kue, keluarga Penfungsi Yosef kue, keluarga Dahiu Kadome kue, keluarga Siwi Rondonu Akek Gelas. Tidak hadir tolong disampaikan Ibu bila akan berdoa. Malam ke-6 hari Rabu 19 Mei, ujian penyembahan Bapak Yoce Ungo, khotbah Bapak Darman Kakunsi,
konsumsi. Keluarga Rakinaung Haribulan kue, keluarga Kadomen Mamatu kue, keluarga Salindeho Tanalawo Ake Gelas. Malam ke-7 hari Kamis 20 Mei 2021, ujian penyembahan Saudari Evi Mamage, khotbah Ibu Gembala, konsumsi. Keluarga Uranian Metor kue, keluarga Raminaung Maderu kue, keluarga Mubanua Makodompis Ake Gelas. Malam ke-8 hari Jumat 21 Mei, ujian penyembahan Ibu Leisha Makanan Tendeng, khotbah Ibu Ice Mabanua Salimbeho, konsumsi. Keluarga Raminaung Tulas kue, keluarga Mabanua Mangadil kue, keluarga Ibu Imelda Ake Gelas, keluarga Salimbeho Koluan kue. Malam ke-9 22 Mei hari Sabtu, ujian penyembahan Saudari Aprilia Tunas, khotbah Bapak Yoce Umo, konsumsi. Keluarga Mandak Sumendap kue, keluarga Nesar Kansil kue, keluarga Mabanua Salimbeho Ake Gelas, keluarga Bawel Kapo kue. Hari ke-10 adalah hari Minggu, dua minggu yang akan datang. Itu dia sama-sama kita beribadah di gereja untuk memuji menyembah Tuhan dan melewati malam pertama sampai malam ke-9, biar kita semua boleh rasakan lewatan kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan saya ingatkan kepada pemimpin ujian penyembahan bahwa selama 9 malam ini kita ujian penyembahan meminta ketuangan Roh Kudus. Jadi tidak seperti, memang sama seperti doa sepekan, tetapi ini kita meminta ketuangan Roh Kudus supaya kembali disegarkan kita semua jemaat El-Asa lewat lawatan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kertas ini ada catatan, saudara nanti baca sebentar catatan-catatan yang kami ingatkan, dan kami mohon supaya semua dapat melayani, baik pelayan ujian penyembahan maupun khotbah, bahkan konsumsi yang ada. Inilah untuk pelayanan doa ketuangan Roh Kudus. Dan pagi hari ini kita akan mengadakan ekstra kolektor seperti yang sudah disampaikan Bapak Gembala minggu lalu untuk tali gitar bass. Dan mulai hari ini tanggal 9 Mei sampai 23 Mei 2021, kelompok yang berikut peduli kasih El-Asa, yaitu keluarga Mabanua Mulalinda, keluarga Bawel Kapo, keluarga Pangke Timur. Kiranya dapat melaksanakan itu dengan penuh sukacita. Dan ini penyampaian untuk sepanjang minggu ini. Kita akan menyanyi pujian, kita akan memberikan ekstra kolektor. Itu tali gitar yang sudah beli kemarin, kita pakai uang kas gereja 300 ya. Harganya itu tali gitar itu 260, karena saya sudah belum pernah naik keluar naik motor tidak ke sana yang beli, jadi ditambah dengan ongkos beli motor. Nah, puji Tuhan, memang mahal harganya, ya, hampir 300. Jadi mudah-mudahan kita tidak cuma 2 kali persembahan ekstra tercukupi. Puji Tuhan. Kasih setiamu sampai kapan.
kita semua, dan minggu ini juga dalam minggu ini kita lebaran juga ya, bangsa kita, bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Muslim merayakan hari kemenangan. Jadi tidak masalah saudara, kalau ada yang mau bertamu apa saudara pergi cari ketupat atau kita cari ketupat, tidak masalah ya. Oh iya, ibadah berdekat. Begitulah sorenya kalau ada yang mau apa namanya, silakan. Iya, puji Tuhan, berkat kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita dari semua. Segala kemuliaan, segala hormat bagimu Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Engkau sudah membawa seluruh umat Tuhan datang beribadah menyembah Engkau Tuhan. Datang bersekutu dengan Engkau, mengagungkan nama-Mu bahkan mendengar firman Tuhan. Biarlah serangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari puji-pujian sampai kepada firman boleh mencari bekal bagi kami, boleh mencari perlindungan bagi kami Tuhan. Maka pujian kami boleh berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Berkati kami lewat ibadah pada pagi hari ini. Oh, pelihara kami lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan, bahwa janji firman-Mu Tuhan, orang yang beribadah akan diberkati roti dan anggur, bahkan air, bahkan sakit penyakit akan dilakukan Tuhan. Ibadah itu mengandung janji yang akan datang. Masa depan, masa kini mempunyai janji yang luar biasa. Sebab itu kami percaya bahwa janji-janji itu telah dinyatakan pada pagi hari ini Tuhan. Lewat ibadah kami yang kudus, ibadah yang mulia pada pagi hari Tuhan. Kami sudah merasakan lawatan hadirat Tuhan. Kami merasakan urapan kepada saya Tuhan. Setiap yang beribadah dijamah, dilawati, bahkan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dibangkitkan semangat, dipulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Usaha mata pencarian mereka diberkati Tuhan. Bahkan umat bahkan kembali bekerja sepanjang minggu Tuhan. Berkatilah mereka, lindungi mereka, sertai mereka Tuhan. Bahkan ibadah kami pada hari Kamis, ibadah kenaikan Yesus Kristus, kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kumpulkan jemaat-jemaat Tuhan untuk beribadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami, lawati bangsa kami Tuhan yang sedang menghadapi Tuhan gelombang, menghadapi badai Tuhan, badai COVID Tuhan sedang dihadapi oleh bangsa kami. Oh, lindungi bangsa kami, sertai bangsa kami, pelihara bangsa kami. Bungkus dengan kuasa dan roh Tuhan. Engkau putuskan mata rantai COVID-19 Tuhan. Bila bangsa kami boleh bebas leluasa Tuhan, beribadah bahkan mencari nafkah Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan. Berikan hikmat kepada pemerintah kami Tuhan untuk memimpin bangsa kami Tuhan, menuju kepada bangsa yang sehat, menuju kepada bangsa yang sejahtera, menuju kepada bangsa yang makmur Tuhan. Dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan.
buat Bapak Riso Tuhan, tolong jawab Bapak Riso, sembuhkan Bapak Riso dalam nama Yesus. Terpuji dan Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba, berkati seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun hamba-hamba berada, melayani Engkau pakai dan urapi. Segala kemuliaan, segala hormat Bapa. Berkati setiap persembahan umat pada siang hari ini, persembahan tetangga, persembahan persepuluhan, bahkan persembahan kolektif ekstra Tuhan, Engkau balas berlipat dari ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat bagi Tuhan. Umat Tuhan kembali ke rumah masing-masing serta tibakan di rumah dengan selamat. Puji dan nama Tuhan, kami akan akhiri ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Damai dan sejahtera daripada Allah, persekutuan daripada Roh Kudus turun dan firman kita, menjaga, memelihara, bakal memberkati kita dari hari sampai kita sudah datang pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah yang kudus ini. Haleluya, haleluya. Selamat siang terberkati, dan jangan lupa ada sekolah minggu. Habis ibadah ini ada sekolah minggu. Habis itu ada latihan rebana bagi yang junior. Jadi jangan pulang dulu, yang punya anak, ada ibadah sekolah minggu.
Tuhan.